Mujuah-juah man banta kerina perpulungan si kelingi Tuhan bagi pe orang tua kami saitun si kelingi kami. Mukaseh paksana kita melakukan pe anta jana arkiteken nas pe asetun ras nas PJJ bas minggu enda Bali maka enda mo sekaligus pe asetun bagi pe PJJ bas minggu enda. Ope dengar ras-ras kita murati ras merenungkan firman Tuhan si pebulat ukurta ras kita toto kita. Tuhan di bata Bapa kami siringani bas surga sehken kami bujurman bandu ija ibas paksa enda buka sewaktuna kami ngelakukan PA saitun bagi PPJJ kami bas minggu enda arah channel YouTube GBKP Kebaruan Lama. Ope dengar i pebagesi kami pengangkan kami karena firman-Lu mindo kami kesahandu sibadia sing kuasai pusuh praten ras perukuran kami sing ngajari ras si pepanken katandu kubas pusuh kami dengan si pengasuh kami dalam kenca bas geluh kami si tetep wari ibas gelar Tuhan Yesus reh kami ertoto ras ngatakan bujur man bandu haleluya amin. Orang tua kami saitun si kelingi kami rikut pe ras kerina perpulungan ibas sekitar PJJ bas berngenda kata di bata si jadi nas pe asetun sekaligus nas PJJ ibuat ibas padan si baru kitab Kolose pasal telu ayat sada seku ayat 4. Kolose pasal telu ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Sehingga pengogen kata dibata si jadi nas PA ras nas PJJenta sebagai tema untuk PA Setun kegeluhan kalak situ terbuni ras Kristus ibas dibata. Hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Tema PJJ ipekeke ras Kristus, dibangkitkan bersama dengan Kristus. Sekali lagi kami mengucapkan selamat Paskah buat kita semua, dan tema Paskah yang kita dengarkan melalui khotbah Mudramen kemarin sangat relevan dengan situasi kita pada saat ini, di mana situasi kita situasi yang membuat banyak manusia khawatir, banyak manusia takut terhadap COVID-19. Dan tema Paskah mengatakan olang diam, jangan takut. Dan itu di dalam nas khotbah kita kemarin ada 2 kali disebutkan di sana, baik oleh malaikat kepada Maria maupun oleh Yesus sendiri yang bangkit kepada Maria. Jangan takut, pergi dan beritakanlah kepada saudara-saudaraku. Suruhlah mereka ke Galilea, dan di sana mereka akan melihat aku. Di Galilea murid-murid akan melihat Yesus yang sudah bangkit. Di Galilea murid-murid akan menyaksikan Yesus yang hidup selama-lamanya. Kebangkitan Kristus menjadi kemenangan orang-orang percaya. Kebangkitan Kristus menjadi jaminan kebangkitan
orang-orang percaya. Inilah sukacita Paskah. Inilah kegembiraan kita di dalam kita merayakan Paskah di tengah-tengah kehidupan kita. Orang tua kami yang kami kasihi, jemaat yang kami kasihi, bagaimanakah Paskah menjadi jaminan kebangkitan kita? Bagaimanakah kemenangan Kristus menjadi kemenangan orang-orang percaya? Sebab sering kita mendengar Kristus bangkit dan itu adalah kemenangan orang-orang percaya. Sebelum nas PA dan nas PJJ ini, bagaimanakah kebangkitan Kristus itu menjadi jaminan kebangkitan kita? Bagaimanakah kebangkitan Kristus itu menjadi kemenangan kita? Di dalam Kolose pasal 2 ayat 12 di sana dijelaskan oleh Paulus, di mana dikatakan, karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Di sini ditegaskan oleh Paulus bahwa ketika kita dibaptis dalam nama Yesus yang dilandasi oleh kepercayaan kita kepadanya, yang didasarkan kepada iman kita kepadanya, maka melalui baptisan itu kita bersama-sama dengan Yesus ikut dikuburkan. Dan oleh karena itu, ketika Dia dibangkitkan, kita juga turut dibangkitkan. Jadi melalui baptisan yang didasarkan kepada kepercayaan kita, yang didasarkan kepada iman kita, bahwa kita telah dipersatukan, ikut bersama-sama dengan Kristus ketika Dia dikuburkan, dan kita juga ikut bersama-sama dengan Kristus ketika Dia dibangkitkan. Di sanalah bagaimana kebangkitan Kristus itu menjadi jaminan kebangkitan kita, menjadi jaminan kemenangan bagi orang-orang percaya. Karena itu tadi di dalam nas kita ditegaskan kembali, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Apakah kita harus mengabaikan kenyataan bahwa sekarang kita hidup di dalam dunia? Kita hidup di dalam dunia beserta dengan segala kebutuhan dan persoalan-persoalannya. Firman ini tidak bermaksud demikian. Tetapi justru ketika kita mencari perkara-perkara di atas di mana Kristus ada, ketika kita memikirkan perkara-perkara surgawi, maka dengan demikian kita akan memiliki hidup yang benar. Kita akan memiliki hidup yang baik. Kita akan memiliki hidup yang berkenan kepada Allah. Orang tua kami yang kami kasihi, perpulungan psikologi kami, Rick Warren dalam bukunya The Purpose Driven Life, hidup yang digerakkan oleh tujuan. Jadi hidup yang benar itu dimulai dari tujuan yang benar. Tujuan itulah yang menggerakkan hidup kita sekarang. Kalau boleh dikatakan, ketika hidup kita digerakkan oleh perkara-perkara surgawi, hidup kita digerakkan oleh perkara-perkara di atas, di mana Kristus hidup, hanya dengan cara itulah kita dapat memiliki hidup yang benar. Karena ketika perkara surga, ketika perkara-perkara di atas di mana Yesus duduk menjadi hal utama, menjadi hal yang terpenting dalam hidup kita, maka kita akan menjalani hidup kita dengan baik dan benar di tengah-tengah dunia ini. Salah satu contoh mengapa Paulus dalam segala hal dapat hidup berkenan di hadapan Tuhan.
Mengapa Paulus di dalam penganiayaan, di dalam penderitaan, dia dapat hidup berkenan di hadapan Tuhan? Hal ini jelas karena hidup Paulus digerakkan oleh perkara-perkara di atas. Karena hidup Paulus digerakkan oleh perkara-perkara surgawi. Di mana salah satu firman yang terkenal yang ditulis oleh Paulus, Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan disediakan bagi kita. Ketika kemuliaan surga itu menjadi tujuan utama Paulus, maka penderitaan demi penderitaan yang dia alami tidak pernah menjadikan dia lari daripada imannya. Tidak pernah menjadikan dia tidak lagi taat kepada Tuhan. Justru karena hidupnya digerakkan oleh perkara surga itu, kemuliaan yang disediakan oleh Allah itu, maka dalam segala hal Paulus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Karena itulah dia berkata, apakah itu artinya bagiku hidup? Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua dalam ayat 3, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Inilah yang menjadi tema kita. Kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Sekali lagi ditegaskan bahwa melalui baptisan yang didasarkan kepada kepercayaan kita, kepada iman kita akan Yesus yang hidup, maka melalui baptisan itu kita bersama-sama dengan Kristus sudah dikuburkan, sudah mati. Dan ketika dia bangkit, maka kita juga bersama-sama dengan Kristus mengalami kebangkitan. Sekarang kehidupan kita tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Bagaimanakah yang dimaksudkan di sini? Hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Mungkin kata yang paling tepat menggambarkan bahwa sekarang hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah, yaitu apa yang dituliskan oleh Paulus dalam Galatia 2 ayat 20. Di mana di sana dia katakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi hidup kita yang kita hidupi sekarang ialah hidup di dalam Kristus. Hidup yang kita hidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh karena iman kita kepada Kristus. Jadi yang nyata, yang keluar dari hidup kita ialah hidup Kristus itu sendiri. Karena bukan aku lagi, melainkan Kristus di dalam aku. Jadi hidup kita memancarkan hidup Kristus itu sendiri. Hidup kita menunjukkan bagaimana hidup Kristus itu sendiri. Itulah artinya sekarang hidup kita tersembunyi di dalam Kristus bersama dengan Allah. Orang tua kami yang kami kasihi, jemaat yang kami kasihi di dalam Tuhan, sekali lagi melalui firman ini jelas dikatakan bahwa ketika kita mengarahkan hidup kita mencari dan memikirkan perkara-perkara surgawi, perkara-perkara di mana Yesus ada, maka tujuan itu akan membawa kita kepada kehidupan yang benar. Dan perkara-perkara yang di atas itu, perkara-perkara surgawi itu selalu berkaitan dengan perkara-perkara yang benar, perkara-perkara yang baik, perkara-perkara keadilan, dan perkara-perkara hidup di dalam kasih. Karena semuanya itu dikenan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau perkara-perkara surgawi itu menjadi utama di dalam hidup kita, hanya itu yang akan membuat kita cara melihat segala sesuatu yang ada di dunia ini dengan tepat dan benar. Kita akan dengan benar melihat bagaimana kita bekerja. Kita akan
dengan benar melihat bagaimana fungsi harta dan kekayaan yang kita miliki. Karena yang utama dalam hidup kita ialah bagaimana menerima dan hidup di dalam kerajaan Allah, di dalam kekekalan. Ini yang pertama. Kemudian dalam kaitan nas ini dengan PJJ, di mana di sana dikaitkan dengan HUT KAKR, sekolah minggu yang ke-130 tahun. Orang-orang tua harus memikirkan bahwa sejak kecil kepada anak-anak kita ditanamkan bahwa hidup mereka, tujuan utama mereka ialah bagaimana mereka dapat hidup di dalam kerajaan Allah yang kekal. Bagaimana mereka dari sejak kecil memikirkan perkara-perkara surgawi, perkara-perkara di mana Kristus hidup. Sekarang ini kita dapat melihat betapa banyak orang-orang pintar secara pengetahuan, orang-orang hebat di dalam ilmu dan pengetahuan. Tetapi ketika tujuan mereka bukan kepada perkara-perkara surgawi, bukan kepada perkara-perkara yang diinginkan oleh Tuhan, maka tindakan-tindakan mereka banyak kepada tindakan-tindakan yang tidak baik, kepada tindakan-tindakan yang tidak benar. Oleh karenanya, dalam memperingati HUT KKR ke-130 tahun, sebagai orang tua, kita bertanggung jawab mulai dari kecil. Kita mengarahkan mereka supaya tujuan utama, hal yang terutama dan terpenting dalam hidup anak-anak kita ialah memikirkan perkara-perkara surgawi, perkara-perkara yang di atas. Karena jelas segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan yang sekarang ini adalah sifatnya fana, tidak ada yang kekal. Seperti kata Paulus dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai dengan 18, yang kelihatan ini hanya sementara, tapi kita melihat kepada yang tidak kelihatan, yaitu yang dipersiapkan Allah di dalam kerajaannya yang kekal. Selanjutnya, sekali lagi, ketika kita menyatakan diri kita, hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah, karena hanya hidup seperti itu yang berkenan kepada Allah. Hidup yang kita pancarkan adalah teladan daripada Kristus, di mana di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 2 sampai 3 di sana dikatakan bahwa kamu adalah surat Kristus yang dapat dibaca oleh setiap orang. Jadi hidup kita adalah Injil yang berjalan. Hidup kita dapat dibaca oleh orang. Melalui hidup kita orang mengenal Kristus. Dan hidup yang demikianlah hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dan ketika kita menyatakan kehidupan yang seperti itu, maka tadi dikatakan jelas, apabila Kristus yang adalah hidup kita itu menyatakan diri dalam kemuliaannya, maka kamu pun ikut di dalam kemuliaan itu. Saya pikir kita akan ikut mengalami kemuliaan itu. Dan bagaimana kita juga mengalami kemuliaan Allah itu, mengalami kemuliaan yang dialami oleh Kristus, yaitu dengan hidup tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Hidup yang selalu menyatakan teladan Kristus, hidup Kristus, sehingga melalui hidup kita terpuji dan termulialah nama Tuhan. Inilah firman Tuhan yang boleh kami sampaikan di dalam PA Zaitun dan PJJ kita pada minggu ini. Oleh karenanya, sebagai penutup dari renungan ini, kami mengingatkan kita bahwa dalam masa-masa seperti sekarang ini, kita harus tetap menunjukkan bahwa sebagai orang-orang yang sudah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, kita terus memiliki sikap hidup yang benar. Inilah firman Tuhan yang boleh kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita, Tuhan terus melindungi kita, dan Tuhan terus melimpahi kita dengan kebaikannya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang berada dalam surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah oleh pertolongan Roh-Mu yang kudus, hidup yang tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah itu boleh kami nyatakan dalam keseharian kami. Dalam kesempatan ini,
kami angkatkan doa kami buat jemaat Tuhan yang saat ini dalam keadaan sakit ataupun kurang sehat, dalam pemulihan kesehatan. Kami angkatkan doa kami kepada Tuhan buat orang tua kami, Pertua Emeritus Bapak Barista Brahmana, Dini Bru Brahmana, Pertua Emeritus Bapak Bina Sembiring, Nande Sika Sembiring, Diaken Emeritus Nande Melda Pandia, Bapak Suranta Pandia, Ripka Bru Pandia, Bapak Aleta Purba, Bapak Ika Guru Singa, Pertua Emeritus Bapak Lores Teku, Nora Emeritus Nande Lora, Nande Bas Sembiring, Nande Tawan Brahmana, Rahna Darmawati Buru Sinulinga, Bapak Lina Tarigan, Bapak Erika Nande Erika Sinulinga, Biring Grace, anak kami Aldo Sinulinga, Nande Lusin Surbakti, Bapak Morel Sebayang, Bapak Risna Depari, Naras Emeritus Bapak Nevi Ginting, demikian juga Bapak Paria Sembiring Nande Paria, Nande Neti Peranginangin, Naras Emeritus Bapak Surya Barus, Nande Ninta Bangun, Nande Ninta Sembiring, Nora Emeritus Nande Jengok Sebayang, Diaken Nande Ripka, Veteran Nido Peranginangin. Dalam nama Yesus, mari Bapak, Engkau yang jamah, Engkau yang lawat, Engkau yang berkati. Demikian juga orang tua kami Nande Ingrid Surbakti, Bapak Anta Surbakti, Dedi Suranta Surbakti, Bapak Febri Ginting. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan kiranya menyembuhkan orang tua kami, saudara-saudara kami dari segala sakit penyakit mereka. Kami juga berdoa buat dokter, tim medis yang melakukan pelayanan dan perawatan pengobatan kepada saudara-saudara kami yang sudah positif COVID-19. Biarlah Tuhan juga melindungi mereka dalam melakukan tugas pelayanan perawatan mereka kepada saudara-saudara kami yang sakit. Terutama kami mohon kepadamu, Tuhan kiranya menjaga melindungi kami sehingga kami tidak terkena dampak virus Corona 19 dan biarlah kami tetap dapat hidup sehat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, jikalau hari-hari ini ada banyak pergumulan-pergumulan juga tentang ekonomi, tapi kami percaya Tuhan di dalam kemurahan-Mu akan senantiasa mencukupkan segala keperluan kami. Terima kasih Tuhan, sertai kami sepanjang minggu ini. Tuhan terus menuntun langkah-langkah kehidupan kami dan Tuhan terus memberkati kami. Berkati juga pemerintah kami dalam membuat kebijakan-kebijakan untuk pemberhentian penyebaran wabah virus corona pada saat ini. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mejuah-juah man banta kerina Tuhan si masu-masu. Amin.